Harto. Baik, terima kasih Pak Gegen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua, termasuk tadi narasumber Bang Roy, dan saya tidak asing lagi, saya Sudiharto. Gitu. Saat ini home base saya di Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Jakarta. Sebelumnya saya di Kemnaker, terus di BNP2TKI, terus pernah di Badan PPSDM, pernah di Pusdiklat, pernah di Puskesmas dan rumah sakit sebetulnya. Sebelum ditugaskan ke Kemnaker dan BNP2TKI gitu Bang Roy dan teman-teman semua. Nah, dan pernah ditugaskan juga di luar negeri dulu sama Kemenkes ya, gitu waktu zaman kepala badan. Saya kira ringkas itu. Terkait dengan RUU Kesehatan, ya Bang Roy dan teman-teman semua Pak Gegen, ini saya melihat seperti tadi, saya setuju ini kemajuan yang sangat bermakna, berarti gitu. Dan kalau kita cermati undang-undang di kita ini hampir 95% atau 99% itu kan orientasinya di input sama proses gitu sebetulnya. Tapi kalau kita cermati di RU ini, dia orientasinya di outcome gitu, orientasi outcome. Dan ini outcome ini kesempatan emas buat seluruh tenaga kesehatan, termasuk perawat sebetulnya. Oleh karena itu harus berbenah diri. Saya setuju juga bahwa STR atau kewenangan OP itu sebetulnya memang pemberian dari pemerintah. Saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia, Bang Roy, ya juga itu kan tadinya stiker halal itu oleh MUI. Sekarang oleh Kemenak diambil karena ormas masa memberikan stiker halal seperti itu. Karena itu punya halal itu punya kewenangan pemerintah. Ini tuh gambarannya sebetulnya. Dan OP nggak berhak mengatur. OP itu memberikan standar-standarnya. Standar-standar itu nanti dikaji sebetulnya. Dikaji dalam hal ini kalau Kemenkes oleh Dirjen Nakes ya. Kalau dulu kan Badan PPSDM gitu. Kemudian apakah bisa diberlakukan atau tidak sebetulnya. Kalau sudah keluar nanti Permenkesnya atau PMK-nya, ini berlaku secara umum, termasuk pendidikan tadi bahwa pendidikan ini awalnya memang dulu waktu pertama S1 mau dibentuk, khususnya yang model sekarang ini saya ikut diskusi. Saya dari awal tuh keperawatan sebenarnya lebih maju untuk ke hospital base sebetulnya Bang Roy, gitu ya, gitu. Cuman memang tarik ulurnya jadilah sekarang yang kasihan teman-teman ini, ya. Satu sisi kalau lulus hanya S1 nggak bisa praktek di dalam, harus nurse, tetapi dampaknya juga tidak signifikan. Ya. Ya, gitu posisinya. Tetapi kalau di luar negeri sebetulnya, kalau luar negeri saya kebetulan hampir sebut dari 2000 lah. Dulu saya di Puspronakes. No. Itu sampai sekarang ini kan ngurus untuk ke luar negeri. Itu dia basisnya adalah kompetensi. Kompetensi yang bersangkutan. Kadang ada institusi yang terus terang saja belum terakreditasi ya. Dia bisa lulus dan kerjanya lebih bagus. Dan akreditasi di kita tidak menunjukkan bahwa akreditasi A itu lulusannya lebih baik dari akreditasi B. Ini yang harus juga kita bongkar teman-teman perawat. Tidak boleh kalau A ya harus lebih bagus, harus tunjukkan. Saya ngeliat di Harvard University juga model begitu, itu posisinya, ya. Kemudian dengan multibar ini sangat bagus sekali, ya. Dan STR ini kan kemarin tahun 2018-2019 dipaksakan. Yang mau keluar negeri juga harus punya STR. Padahal di sana nggak berlaku STR-nya, gitu posisinya. Nah ini harus kita dobrak, dan STR-nya sudah menjadi bisnis sendiri, Bang Roy. Bisnis Ya, sendiri. betul. Itu bisa habis sekitar 3 sampai 5 juta untuk STR. Karena harus izin DPK, itu kan DPD, DPW, sampai ke PP. Nah ini kan luar biasa perjalanannya. Belum kalau orang itu ada di daerah, gitu posisinya. Nah kalau dengan dipangkas nih ongkos pelaksanaan di luar ini lebih mudah. Kemudian juga STR di luar itu ya mereka ada sertifikasi sebetulnya. Jadi tiap rumah sakit beda-beda. STR itu hanya berlaku di satu rumah sakit itu. Kalau rumah sakit itu ada kerjasama, bisa berlaku di semua rumah sakit yang bekerja sama, termasuk lintas negara. Nah, saya pernah menawarkan sebetulnya dengan Badan PPSDM membangun sertifikasi profesi, registered nurse gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini penolakannya sangat luar biasa gitu. Namun dengan adanya, ketawa. Namun dengan adanya RU ini yang orientasi ke outcome,
ya ke industri berarti. Ini sudah terbuka buat kita, terbuka gitu sertifikasi ya. Dan kita nggak bergantung lagi kepada model tadi pemerintah. Kita tinggal mengadopsi bulat-bulat sertifikasinya apa. Sekarang kan sertifikasi perawat luar negeri diambil oleh pihak-pihak orang luar sebetulnya, yang harusnya bisa kita laksanakan gitu ya ini. Jadi kita bisa laksanakan, apalagi sekarang modelnya online gitu. Kemudian dengan adanya pendidikan keperawatan, perawatan kedokteran saya setuju. Kalau di luar itu kalau saya cermati memang hospital base ya Bang Roy ya, gitu, tidak university base gitu. Sesuai dengan universitasnya, dia mau dilulusin di mana? Kalau mau dilulusin misalnya, mohon maaf, misalnya ke RSCM, dia pakai standar RSCM. Dia 100% lulusannya diterima di situ. Kalau memang universitas tadi mau meluluskan pendidikan keperawatan ke puskesmas, dia pakai standar puskesmas atau Pemda, sehingga seluruhnya lulusan tempat saya misalkan di Tikes ya, itu nanti dia memang dipekerjakan untuk di puskesmas, bukan untuk rumah sakit. Gitu posisi seperti itu. Ini. Dan dosen itu sifatnya sebagai preseptor, nggak ada dosen keperawatan itu ada di kampus. Sehingga mohon maaf, itu kadang-kadang nggak pernah nyuntik, tapi ngajarin nyuntik. Jadilah sastrawan, sastrawati. Pakai kan bener kan? Iya. Nggak pernah balut bide, ngajarin balut bide. Teman-teman coba pastikan itu. Ini nggak berani. Dan kita ada spesialis, tapi spesialisnya kan, mohon maaf ya, kalau di sini ada spesialis sastrawan, sastrawati. Kenapa saya bilang sastrawan? Kalau kita pergi ke rumah sakit nggak ada tuh maternitas yang mana, pelangnya nggak ada, gitu kan? Anak komunitas yang mana? Ini kita otokritik ke dalam, bukan untuk menjatuhkan sebetulnya. Kalau pikirannya untuk menjatuhkan, maka kita tidak pernah bangkit, gitu. Kita bisa mengevaluasi, reevaluasi di mana, kemudian kita bisa bangkit bersama. Ayo kita atur bersama. Namun orang memandangnya dengan yang saya sampaikan ini ingin menjatuhkan, tidak ingin menjatuhkan. Saya ingin membangun bangsa agar lulusan kita keperawatan khususnya ya, dan dokter ini sebetulnya Bang Roy, itu saya carikan peluang. Sampai hari ini sudah 10 tahun ya saya ngurus kapal pesiar, tidak ada satupun perawat dan dokter bisa kerja di kapal pesiar. Padahal gajinya itu di kapal pesiar untuk seorang perawat ya bisa sampai 250 juta, 180 sampai 250 juta gitu. Dokter bisa lebih besar lagi gitu. Kerjanya rileks, bayangkan, kerjanya sangat rileks karena mereka kan ingin plesir, hanya emergensi. Kalau seandainya nanti ada kasus, itu langsung diterbangkan ke negara terdekat, gitu. Jadi posisi seperti itu, sudah nggak keluar sama sekali, nggak keluar nggak keluar untuk transport dan sebagainya, karena di kapal pesiar dan besar, 15.000 penumpangnya, kemudian sekitar 4.000 krunya seperti itu. Dan butuh perawat dan dokter di sana. Sayangnya kita nggak bisa mengisi. Nah, Pak Gegen dan Pak Roy mungkin kita bisa berkolaborasi nantinya mengisi peluang-peluang ini, termasuk di hotel-hotel berbintang di luar negeri. Termasuk di Indonesia ada klinik-klinik itu sudah bisa terpenuhi, gitu. Tapi kalau kita bisa mengadopsi standar internasional, kalau standar itu kan bisa diadopsi bulat-bulat kan. Ini kita ada keberterimaan, gitu. Jadi selama ini kalau saya cermati di tempat pendidikan tinggi, orientasi masih kepada akreditasi. Merasa bangga kalau akreditasinya A, gitu kan, kurang kalau B. Padahal belum tentu lulusannya itu sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi saya berharap dengan adanya ini yang titik terak multibar ini, kita bisa bangun keperawatan lebih baik dan lebih unggul. Saya sudah pernah ketemu menteri sebetulnya, yaitu waktu zaman Siti Fadilah dan penggantinya. Beliau sangat setuju dengan gagasan ini. Cuma kepala badan saat itu nggak setuju gitu. Kemudian waktu kepala badannya ganti, saya menghadap lagi gitu. Menghadap lagi kepala badannya setuju, tetapi eselon 4-nya nggak setuju. Posisinya seperti itu. Atau OP-nya tidak setuju. Loh, kenapa kementerian kok diatur oleh OP? Nah, dengan adanya RUU inilah kita harus bangun. Termasuk ini saya nggak setuju tuh, agak kurang sependapat dengan konsil ya, inti orang-orangnya gitu. Karena banyak hanya pindah orang itu, tidak dilihat kompetensi bagaimana mengembangkan maksudnya tidak kompeten bagaimana mengembangkan keperawatnya, khusus perawat nih ya, perawatan yang sesuai dengan kebutuhan klinik. Kadang-kadang hanya memperpanjang usia pensiun aja, atau karena kenal gitu.
Nah ini dengan undang-undang ini perlu kita bongkar gitu, perwakilan dari mana. Karena kalau sudah dikunci, saya waktu itu pernah mengusulkan, ayo ada perwakilan dari user. Saya waktu itu memang satu-satunya dari user di Kemnaker atau BNP.TKI. Tapi katanya slotnya nggak ada. Padahal saya bisa membantu bagaimana bisa keberterimaan ke luar negeri. Sangat banyak sekali sebetulnya yang bisa dikembangkan. Kalau pemerintah, kan pemerintah pernah menyampaikan, termasuk OP, kalau nggak punya STR nanti kerja di luar negeri, pulang tidak bisa kerja di Indonesia. Toh kenyataannya sampai saat ini saya lebih dari 20 tahun ini. Yang punya STR dari sini kemudian berangkat ke luar negeri, pulang juga nggak bisa kerja kok, nggak diprioritaskan. Di mana alasannya gitu posisinya? Ini jadi harus tanda tanya. Sementara biaya mereka kan keluar sendiri. Ini, nah dengan STR seumur hidup, apalagi saya lebih setuju STR ini kan bukan suatu yang sangat prinsipal sekali gitu ya. Ini hanya keterangan sebetulnya kalau untuk bekerja ke luar negeri. Kalau di Indonesia silahkan. Artinya sepanjang karena dia akan bekerja di negara lain, silahkan nanti negara lain STR itu harus keberterimaan. Saya juga sangat prihatin dengan teman-teman dokter karena ada rekan saya juga yang lulus dari Eropa, Amerika gitu ya, masuk ke Indonesia itu nggak bisa praktek gitu kan. Saya dulu di Kotek Pasok Judal, Bang Roy itu jadi konsultan saya gitu, konsultan di sana ya waktu zamannya Lee Kuan Yew, gitu masuk ke Indonesia nggak diakui. Bahkan saya harus ikut lagi MOT yang hanya 6 hari di Indonesia. Padahal saya 3 bulan MOT-nya, Master of Trainer. Tapi sekarang aneh kan gitu kan, lucu gitu. Padahal standarnya lebih tinggi, saya ketawa aja gitu. Kan kita nggak bisa ditentang. Inilah kita keberterimaan belum, ego-ego sektoral masih tinggi. Kalau di politik mungkin sekarang tahun politik identitas main. Harusnya nggak boleh politik identitas. Ini saya kira kedepannya seperti itu Pak Gegen dan Bang Roy dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa mengkerucut nantinya di mana kita bisa memanfaatkan ya peluang-peluang yang ada di RUU ini. Karena saya lihat ini sangat bagus, orientasinya ke outcome, bukan ke input dan proses. Otomatis kalau outcome-nya baik, orang akan menata input dan prosesnya. Saya kira itu, terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kira ini menambahkan lebih lengkap dari yang sudah disampaikan oleh Bang Roy. Baik, ya, saya kira tidak perlu ditanggapi ya Bang ya, udah cukup. Dan saya kira klop nih perusahaan. Ya, oke, ini yang kedua tadi Febri ya, sebelum Bang Rudi. Iya Pak, iya. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Febri Adi Dalka. Saya hanya ingin memberi banding aja bahwa saya baru saja menelaah menganalisis kembali tentang RUU ini. Jadi saya menganalisis dari pertama itu draft RUU-nya. Draft RUU, kemudian naskah akademik, kemudian DIM yang dibuat sama pemerintah. Dan yang beredar sekarang yang heboh itu sebenarnya yang saya temukan ada dalam DIM. Bagaimana misalnya tentang STR berlaku seumur hidup, kemudian tentang OP yang dihilangkan itu ada di dalam DIM. Tapi di dalam RUU, baik RUU yang pertama itu saya buka. The freeze deh, katanya suaranya menghilang. Sinyal. Ya, betul, suaranya hilang. Halo? Tes. Ya. Hilang ya? Ya tadi gimana hilang. Pak? Dari Ya. dari OP hilang, dari OP hilang. Dari OP. Nah jadi begini, yang saya temukan itu di dalam kajian yang saya buat itu, di dalam naskah akademik yang pertama, naskah akademiknya itu OP ada, STR 5 tahun. Itu naskahnya ada, itu bisa kita download di Balek itu ada. Kemudian RUU yang pertama itu OP ada. Kemudian STR tetap 5 tahun. Tapi kalau yang hospital sama yang rumah sakit base itu ya benar itu ada. Tapi kalau yang STR tetap 5 tahun. Nah, RUU yang paripurna itu saya minta ke teman-teman juga, saya baca sama, tetap 5 tahun. Jadi saya agak
saya bertanya tadi sama yang dijelasin sama Bang Roy itu hanya ada saya temukan di dalam DIM. Nah, itu yang saya tanya sama Bang Roy. Jadi bagaimana kita menanggapi itu, Bang? Cukup? Cukup lah saya rasa. Ya, pertanyaan ini. Tapi prinsipnya bagaimana dengan RU ini? Tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Roy, Febri. Saya setuju dengan RUU itu. Tapi apa yang kita bahas ini, saya lihat itu hanya ada dalam DIM. Tapi RUU yang paripurna itu masih tetap sama, gitu. Jadi kita mau bahasnya bagaimana? Saya masih bingung. Saya mau percaya DIM atau RUU paripurna gitu loh. Oke, nanti kita jawab sama Bang Roy. Ya. Jadi saya jawab sebentar ya. Jadi terakhir terakhir ini kan masih dibahas di Panja ya. Cuman untuk STR seumur hidup itu dalam DIM pemerintah ya dan SIP perpanjangannya per 5 tahun itu mudah-mudahan sih udah clear ya. Ya, jadi istilahnya sudah tidak ada perdebatan lagi bahwa memang STR seumur hidup SIP-nya 5 tahun gitu ya. Jadi sebelum nanti mudah-mudahan bisa kita share lah. Kalau teman-teman nanti kan punya ada niatan mau ketemu sama ini ya, Pak Menteri ya. Ya. Kalau nanti ketemu di situ tanyain aja semua. Di situ biasanya nanti dirjen-dirjen ini ikut. Biasanya sih dirjen SDM ya, dirjen Yankesnya itu biasanya ikut kalau pertemuan gitu. Jadi nanti bisa langsung. Tapi kami di tim RUU-nya itu informasi kami bahwa yang namanya DIM itu sudah tidak ada masalah. Ya. Jadi terutama untuk yang namanya STR seumur hidup dan yang namanya perpanjangan SIP 5 tahun sekali itu tidak ada masalah. Ya, jadi tidak dipertentangkan lagi di DPR. Ya, baik dari pemerintah sama DPR sudah ada kata sepakat bahwa itu sudah clear. Oh, kalau lebih seperti itu, Mas. Ya, kalau begitu ya oke, berarti kita lihat berarti masih dalam batas kata sepakat antara DPR dengan pemerintah. Dari Panja sepakat bahwasanya dengan adanya DIM semua diterima tentang STR keberlakuan seumur hidup tanpa batas waktu. Kemudian masalah OP juga berarti sepakat ya Pak ya? Jadi kalau OP itu sebetulnya dihapus di dalam RUU, Mas ya. Ya. Jadi kalau di RUU kita itu kan disebut tadinya ya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia gitu, ya. Nah di RUU-nya dihapus, tapi yang namanya organisasi profesi itu tidak dihilangkan. Iya, saya udah baca kalau itu di yang DIM-nya itu bahwa OP itu tidak dihilangkan, tapi dia menjadi mitra sebagai pemberi masukan untuk pemerintah. Tapi berarti kalau untuk keberadaan yang satu saja OP yang di dalam itu berarti sudah tidak ada. Udah nggak ada. Terus masalah perlindungan hukum Pak, saya baca nih. Di dalam perlindungan hukum, dalam naskah akademik, dalam RUU paripurna, semuanya itu masih sama Pak. Nggak ada itu masalah perselesaian masalah sengketa, perselisihan sengketa masih sama seperti undang-undang lama gitu. Bapak itu, Pak? Pernah baca pasal 282 dari RUU-nya? Iya, pasal 282 itu kan maksudnya perselesaiannya itu kan perselisihannya itu kan ada tentang perlindungan hukum, itu di situ dibilang kalau kita mengerjakan sesuai dengan SOP, standar profesi, standar pelayanan, berarti diberi perlindungan sesuai ketentuan hukum. Nah, kemudian ada lagi tambahannya di bawah bahwa kalau ada perselisihan gitu, maka ada juga pasalnya itu yang menyebutkan, kalau nggak salah saya pasal 432 ya. 432 itu dibilang gini, bahwa nanti ketika ada dugaan tindak pidana ataupun tindak pidana dalam bidang kesehatan, itu yang namanya bukan polisi yang periksa, tapi penyidik PNS. Itu sebetulnya mengacu ke PP nomor 43 kalau nggak salah tahun berapa gitu, lupa saya, bahwa itu jadi lex spesialisnya. Jadi nanti ya penyidik PNS inilah yang akan memeriksa ketika ada
suatu tindak pidana atau dugaan tindak pidana atau perdata dalam bidang medis, bidang kesehatan, ya. Dan dia yang menentukan ini kasus dilanjut atau enggak. Paham ya? Jadi salah satu keunggulannya, ya, keunggulan RUU ini tuh, ya. Jadi tidak ke kepolisian, ya. Jadi sepertinya Pak, yang Bapak bilang, ya saya baca di dalam yang public rilisan dari Kemenkes itu, ya seperti Bapak bilang juga bahwa kalau juga sudah diberikan sanksi etik, maka dia tidak boleh akan diselesaikan secara restoratif justice. Tapi lagi-lagi sih Pak, yang saya bacakan di dalam RUU Paripurna itu Pak, yang terakhir yang saya dapat ya, saya nggak tahu mungkin ada yang terbaru ya dari Bapak mungkin. Bunyinya itu kalau masalah penyidik, memang ada di dalam pasal itu tentang penyidik, ada tentang penyidikan di situ. Saya baca juga tentang perselisihan sengketanya juga ada. Tapi belum saya temukan secara jelas bahwa ada di situ keterangan tertulis bahwa kalau ada sengketa medis maka diselesaikan oleh penyidik. Belum saya ketemu Pak, atau mungkin saya belum sampai ke sana. Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan. Ada, jadi ada yang maksud. Jadi nanti ketika yang namanya ada suatu dugaan tidak pidana, ya, pertama satu, deliknya itu diperjelas. Jadi deliknya itu delik aduan, ya. Jadi nggak bisa gini, maaf ya. Misalnya polisi nih, ya, atau siapapun tahu, gitu, ya. Ada nih tindak pidana, tapi kalau dia belum dilaporkan, itu tidak diproses. Itu namanya delik aduan, ya. Jadi deliknya itu diperjelas bahwa dugaan tindak pidana dalam bidang kesehatan itu deliknya delik aduan. Selama orangnya tidak melapor, ya, itu tidak bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Satu. Kedua, yang namanya yang berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika ada dugaan tindak pidana itu adalah PNS, penyidik PNS. Ya, itu penyidik PNS. Gitu. Nah, dia ini nanti yang memutuskan bahwa yang namanya kasus ini dilanjut atau dihentikan. Ya, baik. Mungkin nanti ini kan sebagai bahan bahan awal ya. Ya, bahan awal karena memang kita akan menghadap ke Pak Menkes. Mudah-mudahan sih bisa diteruskan. Nah, dengan bahan ini sebetulnya kita pembahasan akan menjadi referensi nanti di depan Pak Menkes. Sebetulnya seperti itu, Webi. Jadi kita nanti coba memberikan kesempatan dulu masukan-masukan yang lain supaya nanti jelas terang benderang permasalahan yang kita akan sampaikan. Keluhan yang selama ini di lapangan itu apa yang memang terjadi dan nanti kolaborasinya dengan RUU ini. Sehingga menjadi satu keuntungan bagi kita yang selama ini memang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ato sama Bang Roy itu menjadi tersampaikan lah ke sana seperti itu. Oke, nanti sesi. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya cuman seperti yang Bapak bilang tadi, saya cuman menyampaikan aja bahwa nanti mohon diperjelas untuk Pak Gegen kalau jadi perwakilan bahwa tolong diperjelas satu yang saya temukan soalnya di dalam naskah akademiknya itu bahwa STR begitu, kemudian masalah OP juga masih sama seperti yang ada sekarang ini, kemudian masalah perlindungan hukum yang saya baca seperti itu memang ada juga tentang penyidikan. Tentang perlindungan hukum semoga aja tidak tersirat tapi tersurat di dalam undang-undang itu seperti yang disampaikan sama Bang Roy. Sekian, terima kasih. Ya, artinya Pepi setuju kan dengan RUU ini? Saya sangat setuju dengan RUU ini. Artinya kalau memang untuk membentuk satu tatanan baru supaya lebih baik, kalau memang diharuskan itu hilangkan saja.